Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal. Saya part 7. Ya nggak kerasa udah part 7 aja ya. Minggu depan itu saya udah UTS film dokumenter. Doakan semoga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga lancar. Nah, jadi kemarin Rabu kemarin tuh terakhir presentasi kelompok 5 karena cuma ada 5 kelompok. Nah, kelompok 5 kemarin itu tuh membahas tentang format penulisan naskah atau skenario, terus ada juga logika bahasa dan rasionalisasi data gitu kan. Nah, jadi format yang pertama itu format penulisan naskah ya. Format penulisan naskah ini termasuk dalam tahapan produksi. Di mana penulis skenario atau penulis naskahnya itu tuh harus mempunyai tanggung jawab, harus mempertanggungjawabkan atau mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memproduksi atau dalam menulis naskah tersebut gitu tuh, agar produksi tersebut itu bisa mencapai keberhasilan. Nah, oleh karena itu tuh penulis naskah atau skenario itu harus mempunyai tanggung jawab, harus mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis gitu. Nah, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penulisan naskah atau skenario. Yang pertama itu tuh mencatat seluruh informasi, terus yang didapatkan dari riset, atau dari riset manapun gitu tuh, atau setelah merancang, yaitu membuat shooting script. Nah, yang ketiga itu tuh membuat komentar, terus dan komentar itu tuh biasanya dipasang dalam di samping cerita bergambar. Nah, ada juga proses-prosesnya. Ada proses-proses penulisan naskah pada film dokumenter. Yang pertama itu ide atau gagasan, terus ada juga tema, ada juga riset atau survei, terus sinopsis itu atau enggak kerangka gagasan. Terus juga ada treatment dan penulisan skenario atau naskah. Nah, terus juga ada logika bahasa. Di sini nih logika bahasa itu tuh sangat penting karena adanya logika itu akan membantu agar terhindar dari kesalahan berpikir gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa logika itu tuh atau bahasa adalah tanda bunyi yang dipakai setiap manusia kan gitu. Nah, di seluruh muka bumi ini, terus juga sebagai alat komunikasi dalam kehidupan gitu. Terus juga komunikasi itu tuh bertujuan untuk mempengaruhi, menjelaskan perilaku atau menyatakan perasaan gitu. Ada juga rasionalisasi data dalam film dokumenter. Nah, rasionalisasi data ini nih menurut istilah adalah pikiran dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal gitu. Dalam film dokumenter tuh perlu adanya pemikiran yang logis dari semua yang terlibat, terus dalam pembuatan film. Nah, data yang dikumpulkan sebelum dibuatnya film ini tuh yang sangat sulit untuk dilakukan gitu. Karena data tersebut tuh harus logis, faktual, terus juga dan masuk akal gitu. Nah, terus tuh kemarin kelompok 5 itu filmnya itu Film Hop itu tuh film dari Korea yang saya juga kan nggak terlalu tahu filmnya. Cuma kemarin dengar itu pas mereka bacain resensinya,
film Hope itu tuh diambil dari kisah nyata anak kecil yang diperkosa oleh pria yang sedang mabuk gitu. Nah, jadi si anak kecil ini nih emang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, dia tuh kalau pergi sekolah, itu sekolah dasar ya, masih kecil, itu perginya sendirian. Nah, pada suatu ketika pas lagi hujan, nah dia tuh pergi sendirian ke sekolah. Nah, tiba-tiba ada bapak-bapak gitu yang mabuk. Awalnya si bapak-bapak ini minta payung yang dipakai si anak ini, tapi nggak dikasih. Terus akhirnya si anak kecil ini dibawa di sebuah gedung atau apa saya lupa itu ya. Akhirnya diperkosa sama dia. Bukan hanya diperkosa tapi dianiaya juga sampai mukanya hancur gitu tuh, mukanya banyak luka lah gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan si anaknya ini trauma apalagi kalau ngelihat laki-laki. Sama bapaknya pun, bapaknya si anak ini, dia tuh takut kalau ketemu, pokoknya dia trauma kalau ketemu laki-laki. Nah, seperti itu. Saya cuma tahu sekilas lah apa yang kelompok kemarin ceritakan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.